Terima kasih. Mumpung sekarang Fahrul udah simpatik sama aku, lebih baik aku manfaatin Nadine untuk maksa Fahrul nikahin aku. Nadine, Sarah, menurut kamu bajunya bagusan ini atau ini? Kamu mau ke kondangan? Ya enggak lah, kalau misalnya kondangan heboh banget pakai baju ini. Ini kan baju pengantin. Emangnya siapa yang mau nikah? Aku? Kamu mau nikah? Sama siapa? Iya, siapa lagi? Nikah sama Fahrul? Aku nikah sama Sarah. Nadine, kamu ngomongnya kenceng banget. Fahrul kan jadi denger. Lu mau taruh mana muka aku? Dia pasti gak mau sama aku. Gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu tuh cewek yang paling komplit, sempurna. Laki-laki manapun pasti beruntung dapat kamu. Fahrul pun juga pasti akan begitu. Fahrul, emang bener yang Nadine bilang kamu mau nikah sama aku? Nikah? Kita aja kan baru kenal, Sar. Kan dia gak mau sama aku. Gak ada salahnya kalaupun orang itu baru kenal terus tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Kalau memang kalian saling mencintai, ya nggak apa-apa juga. Daripada berlama-lama nanti yang ada malah setan. Itu bisa bahaya. Jadi maksudnya kamu pengen aku menikah sama Sarah? Iya. Kok kamu tanya gitu sama aku? Udah jawab aja, kamu pengen kan aku menikah sama Sarah? Ih, gak ada hubungannya dengan aku. Kalaupun kamu mau menikah sama Sarah, ya silakan. Selama Sarah sama kamu mau, ya silakan menikah. Itu kan ibadah. Kalau kalian bahagia, aku cuma bisa ngedukung aja. Ternyata Nadia benar-benar tidak peduli. Mungkin memang Sarah satu-satunya harapanku mendapatkan air mata itu. Oke. Kalau itu emang mau kamu, aku bakal menikah sama Sarah. Sar, daripada kita berdekatan terus dan menimbulkan fitnah, lebih baik kita. Alhamdulillah, Fahrul makasih ya. Bodohnya Ayah ini. Ayah kan baru kenal sama Fahrul. Kenapa ya? Dengar dia mau menikah dengan Sarah, kok perasaan Ayah jadi gak karuan seperti ini? Tat, nah ini maksud saya nih Tat, pohon tua ini nih. Makam kan udah padat. Nah kalau ada yang meninggal lagi kan susah kita kuburin. Ini kita bisa pakai nih, tapi ini nih ngalang-ngalangin nih, kudu ditebang nih. Gimana baiknya aja deh, Be? Walaikumsalam, Pak Benjang, Ustaz, kagak salah nih. Ini kan pohon paling tua di kampung kita. Bahaya ini kalau dipotong. Iya, Cang, jangan dipotong dah. Nanti kalau satu kampung kesurupan gimana? Kagak, Bona. Kalau lu tua gue tebang baru lu ngamuk. Ngaco itu emang pohonan begitu kagak. Wah, gua ludahin juga kagak bisa ngelawan. Ente jangan percaya emang gituan. Musrik. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini datang. Bagaimana? Udah Beh, di sana pohon udah diberesin, udah dipotongin. Mantep banget, ya demen banget sama dia saya. Alang-alangnya udah beres semua. Udah. Ya udah. Tebang. Pohon ini sekarang. Iya, besok. Udah lu diam aja, tenang aja. Iya, kalau ada kuntilanak, gua sambar kuntilanaknya. Aman sih, teman. Mana? Kagak ada apa-apa gua bilang. Tuh, aman. Lu potong lah. Ini pohon kuat banget nih. Kat. Biar gua. Tuh, jagoannya dah. Nah, lu lihat ini. Nah. Oh. Apa? Bape,
tolongin. Kenceng banget loh. Bangun. Mas Parto kesurupan penunggu pohon tua, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tok. Kiper, Tok. Astagfirullahaladzim. Sama nih, iya. Sama nih. Siapa kamu? Aku adalah pemilik pohon ini. Siapa yang berani memotongnya, aku akan membunuh. Sayangnya aku nggak bisa pakai kekuatanku karena banyak orang di sini. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Aku harus berubah jadi ular untuk menghadapi Eyang Beringin ini. Saatnya aku menjadi ular. Bang, Pak Paul jangan dipukul, Bang. Ular itu ular baik, Bang. Mau nolong Mas Parto, Bang. Lah dia pingsan lagi 2 kali nih kesurupan apa lagi nih? Bangun. Ada apa, Ki? Laki-laki kan pingsan tadi. Yang bener. Laki masih, Beh. Iya. Anak gua mana? Itu. Nadine! 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 Hampir saja aku kepergok sama Faruk. Kamu kalau takut itu nggak harus kayak gini, sampai ngumpet di semak-semak. Ih, biarin aja sirik amat sih jadi orang. Tapi gue bener-bener gak nyangka ya. Cewek galak seperti kamu ternyata takut juga sama ular. Kamu tuh gak perlu takut. Kan ada aku yang pasti jagain kamu. Dia nggak tahu. Justru aku yang udah nolongin dia. Ya udah, kita gabung sama yang lain juga. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mas Harun! Mas tega menikah lagi sama perempuan lain! Mas, lihat Mas! Aku mengandung anak Mas! Apa benar Mas yang dikatakan perempuan itu? Sayang, ya jelas nggak bener dong. Dia itu emang dari dulu suka ngejar-ngejar aku. Tapi aku nggak pernah terima kok. Aku tolak. Tapi tetap aja kan dia ngejar-ngejar aku. Sekarang lihat, tuh dia hamil sama cowok lain. Malah minta pertanggungjawaban sama aku ya. Aku mana mau. Dasar cewek stres. Enggak! Mas Harun bohong! Mas janji mau nikahin aku! Ini anak kamu, Mas! Aku ngandung anak kamu! Kenapa pernikahan kita jadi kayak gini, Mas? Sayang, kamu harus percaya sama aku. Dia itu cuma mau ngerusak kebahagiaan kita aja, sayang. Ya, percaya deh. Cuma kamu yang ada di hati aku, ya. Keluar kamu. Mau kemana, Mas? Aku nggak mau pergi sebelum Mas batalin pernikahan ini! Keluar kamu. Gak mau! Keluar. Pergi. Gak, Mas! Pergi. Enggak! Keluar. Enggak! Enggak! Pergi kamu. Kalau kamu berani ganggu rumah tangga aku lagi, aku akan berbuat lebih kasar dari ini. Pergi! Enggak! Dasar kamu laki-laki gak bertanggung jawab! Aku sumpahin hidup kamu gak akan bahagia sama Dinda! Dan kamu gak akan pernah mendapatkan keturunan! Karena kamu gak mau ngakuin yang ada dalam kandunganku ini! Ini anak kamu, Mas! Ajar kamu ya! Lu kasar banget sih lu sama cewek! Iya, rebut dikit dong! Kalau kamu pukul lagi, aku bisa laporin polisi loh! Aku jadi saksi mata dan kamu kena undang-undang KDRT! Ya lu! Ini berdua bacotnya berisik banget sih. Udahlah, nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Lu kagak ada sopan-sopannya lu mau orang tua! Ini udah tua nih! Aduh, orang tua! Aduh, itu banyak! Aduh, kenapa? Astagfirullahaladzim, itu darah tuh! Itu darah! Wah, itu gimana itu darah? Woi, itu bantuin! Woi, wah, bener-bener kurang ajar banget tuh ya, laki lu ya! Wah, waduh, ini bagaimana nih? Aduh, ada apa nih, Bu? Ada apa nih?
Tolong bawa saya ke klinik. Ini dia tadi saya nggak mau keguguran. Ditampar sama cowoknya. Aduh, saya nggak mau keguguran. Tolong bawa saya ke klinik. Lu Ninda, sama lu bawa dia ke klinik ya. Bawa buruan. Gimana caranya? Ya, lu papa lah, lu papa. Gua orang mana? Gua mau hubungin. Ini orang tua dia, ya. Wah, Ninda! Ini nggak boleh terjadi. Bu Bidan, tolong saya nggak mau kehilangan anak ini, Bu Bidan. Cuman ini satu-satunya cara saya biar mendapatkan Mas Harun lagi. Dia harus tanggung jawab, Bu Bidan. Dia udah ngambilin saya. Pantesan aja si Harun marah-marah sama lu. Ternyata dia kagak mau tanggung jawab sama lu ya? Allah, banget ya. Pintes ntar tuh orang tuh ya. Sorry, kenapa saya? Ibu. Bu Bidan, kenapa anak saya? Anak bapak keguguran. Kamu itu bikin malu keluarga. Selama ini keluarga kita nggak ada yang ngecoreng nama keluarga seperti kamu. Bapak benar-benar malu punya anak seperti kamu. Mulai saat ini, Bapak nggak akan anggap kamu sebagai anak lagi. Maafin Kori, Pak. Kori, bener kata Bapak. Kamu udah bikin malu, udah mencoreng nama baik keluarga. Bu, maaf ya, sabar ya Bu ya. Bu, gimana pun juga dia Pan anak ibu, kasihan Pan. Nih sekarang dia lagi butuh dukungan dari orang tuanya. Mau siapa lagi ya kalau kagak orang tuanya ya? Enggak, saya malu punya anak hamil di luar nikah. Ayo kita pergi. Ibu. Ibu. Meskipun ayah kamu tidak mengakui kamu, kakek nenek kamu tidak mengharapkan kamu hadir, tapi ibu sangat menyayangi kamu, nak. Di mana aku menguburkan anak ini? Aku kuburkan saja janin bayiku ini di bawah pohon itu. Biar anakku teduh. Kalau siang gak akan kepanasan, gak akan kehujanan. Kenapa sih hidup aku sial terus? Padahal aku sangat mencintai Harun. Sampai rela memberikan semuanya untuk Harun. Tapi kenapa kesialan demi kesialan yang datang? Tuhan gak adil sama aku. Sekarang aku gak tahu harus kemana. Aku gak punya uang, aku gak punya tempat tinggal. Aku harus kemana Tuhan? Tenang saja. Kalau kamu mau menurut, kesialan tidak akan ada lagi. Siapa itu? Siapa yang bicara? Jangan takut. Justru aku akan menolong kamu. Hah? Siapa itu? Aku justru mau menolong kamu mendapatkan anak dan kekayaan. Apa maksud kamu? Aku bisa merubah nasib kamu. Apa mungkin yang diomongin sama penunggu pohon ini benar? Cuma ini satu-satunya cara merubah nasib. Bagaimana caranya? Nanti aku akan kasih kamu uang yang sudah aku tandai. Uang itu akan kembali pada kamu hingga kamu tidak pernah miskin. Uang itu juga sebagai penanda untuk tumbal kamu. Apa kamu sanggup?
tidak akan setia lagi. Uang itu adalah uang balik bayi Bajang. Walaupun kamu sudah membelanjakan, tapi kamu harus memberikan tumbal padaku. Baiklah, aku akan memberikan tumbal untuk Eyang. Ada satu hal yang harus kamu kerjakan. Singkirkan Nadine dan Panca dari kampung ini agar tidak mengganggu apa yang kamu lakukan. Kenapa harus Nadine sama Panca? Si Nadine gagap itu bisa apa emangnya? Sedangkan Panca, dia masih anak kecil. Kamu gak mau melakukan apa yang aku minta. Enggak, aku akan menuruti semua apa yang Eyang minta. Jangan khawatir, Eyang.